aja kita hari ini bisa kembali lagi untuk ibadah online sama-sama. Yeay! Dan hari ini sebelum kita memulai bersama dengan Kak Yulia dan Kak Cindy dan juga pemusik kita Miss Flo, yuk kita mulai dulu dengan doa dan Kak Cindy akan memimpin kita di dalam doa. Mari lipat tangan dan tutup mata. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah online sekolah minggu. Engkau berkati Tuhan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Yeay! Nah, sebab di dalam Yesus kita semua adalah saudara. Mau dari suku, kaum, agama, apapun, kita semua adalah saudara di dalam Kristus. Ayo kita puji Tuhan. Ayo kita tepuk tangan di rumah. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Lihat sampingnya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, kita bersaudara. Dalam Yesus, gandengan di rumah. Kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Tepuk tangan. Sebab semua hari adalah harinya Tuhan. Mari kita bersukacita bersama-sama. Mari. Lompat-lompat. Katakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Nah, Kak Cindy dan juga adik-adik di rumah, saat ini kita akan nyanyi lagi sekali dengan sebut nama-nama hari. Nanti kita saut-sautan ya Kak Cindy. Adik-adik di rumah saut-sautan sama orang tuanya atau sama orang-orang di samping dan saudaranya ya. Haleluya. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Yes, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan, hari Sabtu, harinya Tuhan, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan.
yang luar biasa seperti Engkau, Tuhan. Dan saat ini, mari adik-adik, meskipun kita hanya di rumah, Tuhan tetap hadir loh. Jadi berikan hatimu, pikiranmu yang terbaik untuk terarah kepadanya, sebab Ia yang begitu mengasihi kita dan yang selalu sanggup menolong kita. Yuk kita sembah Tuhan dan kita nyanyikan sama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya
siap untuk mengajar kita dan mendidik kita di dalam kebenarannya. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan setiap pikiran kami, supaya boleh Tuhan sungguh-sungguh mau untuk diajar, sungguh mau untuk dibentuk Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan adik-adik, dalam segala lingkup kehidupan mereka. Tuhan, terus berkati kehidupan adik-adik di rumah. Demikian juga kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kami. Bila Kau memberkati lidahnya, sehingga ia boleh menaruhkan setiap hikmat dan pengajaran bagi kami semua adik-adik, sehingga kami boleh semakin bertumbuh sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan dan menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah online Psalm 21 Kids. Apa kabarnya adik-adik di rumah? Semuanya sehat? Kakak percaya sehat, amin. Semuanya sukacita? Amin. Nah, bagaimana juga nih kabarnya dengan sekolahnya? Semua juga belajar dengan good ya? Ya, kakak percaya semua diberkati dan diberikan hikmat untuk mengerjakan atau mempelajari semua pelajarannya, oke? Nah, hari ini kembali lagi kita akan membahas tentang Yohanes Pembaptis. Itu adalah cerita kita di bulan ini, Sang Pembawa Pesan. Adik-adik ingat kan? Yohanes Pembaptis dipakai untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar kerajaan Allah. Tapi bukan hanya hal-hal yang baik-baik saja yang Yohanes sampaikan, bukan hanya tentang berkat saja, pokoknya semuanya yang baik-baik deh. Tapi Yohanes juga berani untuk menegur yang salah. Adik-adik berani nggak menegur yang salah? Misalnya, lihat teman, contohnya deh kalau seandainya di dalam kelas ya, lihat teman bilangnya gini, Bu Guru, Pak Guru, saya mau minum. Iya silakan, pergi ambil minum. Tapi dia lihat, ada roti kecil. Habis itu duduk. Nah, kita tahu nih ada teman kita yang berbuat salah. Berani nggak kita tegur? Kamu jangan makan di dalam kelas. Tadi kan kamu izinnya minum, tapi kok malah makan sih? Itu tidak benar. Nah, resikonya kalau kita ngomong gitu, teman bisa marah nggak? Kamu sok tahu. Udah, aku nggak mau berteman lagi sama kamu. Gitu ya? Pasti bisa kehilangan teman. Tuh cerita yang hal-hal yang kecil aja. Tapi berani nggak adik-adik untuk melakukan atau mengatakan hal yang benar ketika melihat orang lain salah? Nah, itu yang Yohanes lakukan. Dia berani karena dia membawa berita tentang kerajaan Allah. Semua yang benar di hadapan Allah, di hadapan Tuhan kita. Nah, akhirnya Yohanes punya banyak pengikut. Sampai hari ini, kita semua juga adalah pengikut Kristus. Artinya, kita mau hidup serupa dengan Tuhan. Kita mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga yang kita lakukan bukan hanya orang melihat hal yang baik dalam kita, tapi mereka boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam kita. Ingat adik-adik yang pernah disampaikan Kak Feni 2 minggu lalu, bahwa kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Di Galatia 5 ayat 22-23. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Setiap hari dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Nah adik-adik, sekarang sama-sama kita buka Alkitab yuk. Kita baca di Matius pasal 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Nah adik-adik, bagaimana menjadi besar di dalam kerajaan Allah? Apakah bisa pakai kekuatan kita sendiri, kehebatan kita sendiri? Karena
karena saya punya banyak talenta, jadi saya layak di hadapan Tuhan. Atau karena saya ini orang pintar, maka saya layak di hadapan Tuhan. Atau karena aku rajin, jadi aku bisa layak di hadapan Tuhan. Apakah semua karena kekuatan dan kemampuan kita, adik-adik? Sumber kebenaran kita hari ini adalah karena Tuhan Yesus, aku menjadi besar dalam kerajaan Allah. Nah, adik-adik, kalau seandainya balon ini bisa bicara, tidak ya? Nah, kalau seandainya balon ini, dia berpikir bahwa dia bisa membesar sendiri. Apakah bisa? Apakah dengan kekuatannya sendiri si balon ini bisa mengembang? Nah, adik-adik, balon ini adalah benda yang lemah. Ini contohnya benda yang lemah. Dia butuh bantuan kita untuk kita tiup, untuk kita pompa, iya kan? Dia benda yang lemah ini. Tapi kalau misalnya kita pompa nih, nah dia akan membesar. Sama kan dengan hidup kita? Kalau kita tanpa Tuhan, kita itu lemah. Tanpa Tuhan, kita itu tidak bisa mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita. Mungkin kita bisa berjuang, kita bisa berusaha. Itu tentu harus adik-adik berusaha untuk belajar, berusaha untuk mencoba segala sesuatu. Tapi tidak boleh sombong, mengandalkan kekuatan sendiri. Kita perlu kekuatan dari Tuhan, kita perlu pimpinan Tuhan yang akan memampukan kita. Sehingga kita bisa menjadi lebih besar, kita berhasil, kita sukses. Ya, inilah yang disebut dengan menjadi besar dalam kerajaan Allah. Kita yang tinggal di bumi ini, lakukan segala sesuatu. Biarlah kehendak Tuhan sama seperti di bumi, seperti di surga. Tidak ada yang bisa kita andalkan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak ada yang bisa kita andalkan dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita perlu siapa adik-adik? Kita perlu Tuhan Yesus. Sekarang kita buka ayat kita di 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Adik-adik, firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karunia Tuhan buat kita semuanya. Sekalipun kita lemah, apalagi kita masih kecil ya, tapi percaya ketika mengandalkan Tuhan Yesus, kita menjadi besar dalam kerajaan Allah. Semua orang yang melihat kita, melihat Tuhan Yesus di dalam kita. Ayo adik-adik, kita yang mau mengandalkan Tuhan Yesus untuk menjadi besar dalam kerajaan Allah, kita sama-sama hafalkan sumber ayat kita hari ini yang terdapat di 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Nah, punya itu Tuhan Yesus ya, kuasanya Tuhan menjadi sempurna. Adik-adik, kita coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Ayo sekarang adik-adik, kita bangkit berdiri dengan semangat. Kita sama-sama hafalkan sumber ayat hari ini. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kita sama-sama berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang melayakkan kita semuanya. Biar kita ini lemah, kita ini kecil, Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan kemampuan dan melayakkan kita di hadapannya. Ayo adik-adik, sama-sama sekarang kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar. Kami percaya kasih karunia Tuhan ada pada setiap kami, sehingga kami dilayakkan di hadapan Tuhan. Di dalam kelemahan kami,
kuasa Tuhan menjadi sempurna. Kami mau belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan. Dalam studi kami, dalam keluarga kami, dalam segala hal kami mau mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya kami akan menjadi besar di dalam kerajaan-Mu Tuhan, dan nama Yesus yang dipermuliakan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan yang memberkati setiap anak-anak yang ada di rumah. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat bagi setiap mereka untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memimpin setiap adik-adik di rumah, dimanapun mereka berada, terus menjadi berkat dan menjadi terang buat banyak orang. Melalui hidup mereka, banyak orang boleh melihat ada kuasa Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke deh adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Luar biasa nih buat adik-adik yang sudah ikut sekolah minggu online dari awal sampai akhirnya. Ingat, ayatnya dihafal. Dan ingat, selalu rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, jangan lupa juga rajin belajar. Walaupun belajarnya di rumah aja, mungkin dipimpin oleh papa atau mama, belajar sungguh-sungguh ya. Taati papa mama dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Ingat, selalu jaga kesehatan. Makan makanan yang bergizi. Terus kalau misalnya pergi, pakai masker. Kalau nggak ada kepentingan, di rumah aja. Dan jaga kebersihan dalam segala hal juga. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Ingat jam 11, jangan sampai ketinggalan. Biar kita selalu bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.